إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله. Marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar. Kita hadirkan selalu takwa kita. Dan takwa maknanya adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah dengan mengharap pahala dari Allah, serta meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah karena takut akan azab Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ibadah hati yang paling agung dan kewajiban iman yang besar adalah husnudzan terhadap Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak mengecewakan hamba kala ia berhusnudzan kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan harapannya, tidak menyia-nyiakan amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak dalil yang menunjukkan agungnya kedudukan husnudzan kepada Allah dan buah yang bisa terwujud melaluinya baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa' radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka terserah hamba dalam bersangka kepadaku. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qala ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Bila ia menyangka baik kepadaku, maka kebaikanlah baginya. Bila ia bersangka buruk, maka keburukanlah baginya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan
dari sahabat Jabir radhiyallahu an berkata, 3 hari sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah sesekali seorang dari kalian meninggal melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Ini semua menunjukkan betapa besar kedudukan berbaik sangka kepada Allah dan bahwa itu merupakan bentuk ibadah agung dan ketaatan yang besar. Semakin kuat husnudzan hamba kepada Allah, semakin agung dan barakah pula buah yang diraih baik di dunia maupun di akhirat. Husnudzan kepada Allah merupakan cabang dari ma'rifatullah. Semakin besar ma'rifat hamba kepada Allah, ma'rifat terhadap asma dan sifatnya, maka semakin bertambah pula kadar husnudzannya kepada Allah. Husnudzan kepada Allah termasuk anugerah terbesar. Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Husnudzan Billah, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa ia berkata, demi zat yang tidak ada Tuhan yang hak selain Dia, tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik daripada husnudzan kepada Allah. Demi zat yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangkakan. Hal itu karena kebaikan ada di tangannya Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Husnudzan kepada Allah tidaklah diwujudkan dengan disertai kelalaian, tidak hadir dibarengi perilaku mengejar kenikmatan dan syahwat, namun diwujudkan dengan memperbagus amalan dan dengan kesungguhan dalam mentaatinya. Adapun orang yang melalaikan ketaatan, menerjang yang haram, maka ia terharang dari husnudzan kepada Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya seorang mukmin berbaik sangka kepada Rabb-Nya sehingga ia pun memperbagus amalannya. Sedangkan pendosa ia berburuk sangka kepada Rabb-Nya sehingga ia pun berbuat keburukan. Memang benar apa yang beliau katakan. Bagaimana mungkin orang yang lalai berbaik sangka kepada Allah? Maka bagaimana mungkin orang yang lalai berbaik sangka kepadanya sedangkan ia sendiri lari dari Tuhannya, lari dari ketaatan, lari dari pintu rahmat dan ampunannya. Maka husnudzan kepada Allah tidak bisa terwujud kecuali dengan disertai kemauan untuk bersimpuh tunduk kepada Allah. Maka wajib atas hamba yang mukmin untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, dan agar ia tidak dikalahkan oleh dosa-dosanya, agar ia tidak beranggapan bahwa dosanya tidak bisa diampuni Allah, namun ia yakin bahwa Allah akan mengampuni dosanya sebesar apapun itu. Dan itu mudah bagi Allah. Kita harus menghindari putus asa terhadap rahmat Allah. Hendaknya kita bergegas menuju ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan bertaubat dan kembali kepadanya, dengan diiringi sangkaan baik kepadanya, yaitu bahwa Allah akan mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Kita wujudkan hal ini sebelum datangnya kematian secara mendadak, sedangkan kita dalam keadaan yang kita tidak senang bila berjumpa dengan Allah dalam keadaan tersebut. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu dengan asma'ul husna milikmu dan sifatmu yang agung, agar engkau menganugerahkan kepada kami taufik darimu untuk melakukan amalan yang engkau cintai, agar bertawakal dengan benar kepadamu, dan agar berbaik sangka kepadamu ya dzal jalali wal ikram.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah, karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan menjaganya, membimbingnya menuju hal terbaik dalam agama dan dunianya. Dan perlu kita ketahui bahwa berburuk sangka merupakan di antara dosa terburuk dan paling berbahaya bagi manusia. Karena sesungguhnya Allah menyebutkan hal ini sebagai sifat kaum musyrikin dan munafikin. Ancaman dan dosa dari berburuk sangka kepada Allah sangatlah hebat dan keras sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Berburuk sangka kepada Allah merupakan di antara sebab kehancuran yang paling parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan perlu kita catat bahwa berburuk sangka adalah dalang di balik dosa-dosa. Bila seseorang berburuk sangka kepada Allah, maka amalannya pun buruk. Dan bila sangkaannya kepada Allah baik, maka baik pula amalannya. Dan obat jiwa dalam masalah ini adalah dengan bergegas menghadapkan hati kepada Allah atas dasar iman dan tawakal, juga mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, juga agar ia bersungguh-sungguh melawan gejolak nafsunya untuk mewujudkan konsekuensi dari ma'rifat ini yang berupa penghambaan diri kepada Allah. Karena setiap nama dan setiap sifat Allah Azza wa Jalla mempunyai sisi ubudiyah dan husnudzan kepada Allah sesuai dengan yang dituntut dari nama dan sifat tersebut. Ibadallah, dan hendaknya kita tahu bahwa orang yang cerdik, orang yang pintar adalah orang yang terus introspeksi, muhasabah terhadap dirinya dan beramal sebagai bekal setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan dirinya, menuruti hawa nafsunya, namun ia pun menggantungkan angan-angannya kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.